Saat Suan dibawa ke rumahku di usia 10 tahun, dia kelihatan seperti boneka porselen yang rapuh. Satu hal yang tidak bisa kulupakan adalah rambutnya perak berkilau bagai salju yang baru turun. Sangat tidak biasa untuk anak seumurannya. Waktu itu, aku cuma berdiri di tangga, menatap dingin anak perempuan kecil yang gemetaran dan bersembunyi di balik orang tuaku. Aku tidak pernah menyangka kalau warna perak itu akan merayap begitu erat ke dalam hidupku. Menguasai segalanya, perlahan dia menjadi satu-satunya warna cerah di duniaku. Kelemahan terbesarku dan rahasia yang tak pernah kuungkapkan selama masa-masa remaja yang penuh kegelisahan. Bertahun-tahun kemudian, dengan embusan angin laut yang menerbangkan rambut peraknya, dia menyudutkanku di antara batu karang, menuntut jawaban, apakah aku mencintainya. Di saat itulah, seluruh kewarasanku runtuh seketika. Saat alarm jam 7 pagiku berdering untuk ketiga kalinya, aku hanya bisa menghela napas pasrah. Kututup buku bahasa Inggris yang sebenarnya tidak kubaca satu halaman pun selama 10 menit. Terakhir, lalu aku bangkit dan berjalan ke kamar sebelah. Begitu pintu kubuka, gorden tebal kedap cahaya menutup rapat sinar matahari pagi, membuat kamar itu gelap gulita. Satu-satunya cahaya hanyalah uap tipis dari pelembab udara yang menyebarkan aroma teh oolong persik putih kesukaannya. "Wan-Wan," panggilku sambil berjalan ke tepi ranjangnya. Suaraku pelan, tapi tegas, "Ayo, bangun. Hari ini hari Senin." Pak Liu mengadakan jam belajar pagi. Selimut sutra yang lembut di tengah tempat tidur itu menggeliat. Lalu sebuah kepala dengan rambut acak-acakan menyambul keluar. Bahkan setelah bertahun-tahun, pemandangan ini masih saja membuatku terpaku. Rambut putih perak panjang yang indah itu, semurni salju segar, tersebar acak di atas bantal abu-abu gelap. Beberapa helai rambut nakal melingkar di pipinya yang pucat kemerahan. Rambutnya memang sangat unik, sama sekali bukan hasil cat, melainkan warna bawaan sejak lahir. Bagaikan cahaya bulan yang mengalir di malam gelap. Goresan warna paling indah di duniaku yang sunyi. Suan perlahan membuka matanya. Bulu matanya yang lentik berkedip lembut. Matanya yang biasanya cerah dan jenaka, sekarang tampak sayu karena masih mengantuk. Begitu tahu itu aku, dia langsung menarik selimut menutupi hidungnya. Menyisakan matanya saja yang mengintip. "Tak minta izin sakit, Don," bisiknya dengan suara serak yang lembut. "Kepalaku pusing sekali. Mungkin gula darahku rendah, atau aku kena penyakit mematikan waktu kamu menyelinap makan es krim semalam," potongku, mengungkap kebohongannya tanpa ampun sambil menarik selimutnya. "Kamu kelihatan sehat-sehat saja. 3 menit, kalau tidak, aku sendiri yang akan menggendongmu ke kamar mandi, kakak kejam fasis." Suan mengerang, menyibatkan selimutnya dan langsung duduk tegak. Karena gerakannya yang tiba-tiba, rambut perak panjangnya terurai indah bagai air terjun. Hampir mencapai pinggangnya, dia cemberut menatapku dengan kesal. Tali baju tidurnya agak melorot, memperlihatkan bahunya yang halus seputih giok. Pandanganku sempat terpaku, tapi detik berikutnya aku langsung memalingkan muka. Dengan tubuh kaku, ku tarik kembali selimutnya untuk menutupi pemandangan yang menggoda itu. Tenggorokanku terasa kering. "Cepatlah, aku tunggu di bawah." Begitu aku berbalik dan pergi, terdengar suara hantaman keras mengenai pintu di belakangku. Disusul tawa kecilnya yang usil dan puas. Aku berdiri di lorong dan menarik napas dalam-dalam, berusaha meredam rasa hangat yang tiba-tiba menjalar di dadaku. Di usia 18 tahun, Suan bukan lagi anak kecil 10 tahun yang dulu memeluk erat boneka sambil menggigil di balik punggungku. Dia sudah tumbuh dewasa, seperti bunga iris putih liar. Kecantikannya begitu memikat, membuatku semakin sulit mempertahankan topeng sebagai seorang kakak yang baik. 20 menit kemudian, Suan muncul di ruang makan dengan penampilan yang sudah siap rapi. Rambut peraknya sudah dikuncir kuda tinggi dengan rapi. Saat dia menuruni tangga, kuncirannya berayun-ayun di belakangnya. Ujungnya menyapu kerah putih seragamnya yang bersih. Kulitnya sangat putih, dipadukan dengan rambut itu. Dia hampir terlihat bersinar di bawah cahaya pagi, begitu mulus hingga tampak transparan. "Pagi, Bibili, Paman Li," sapanya dengan penuh energi. Dia menarik kursi di sebelahku, merebut telur kupas dari piringku, lalu langsung memasukkannya ke dalam mulut. "Makan pelan-pelan," kata ibuku, menatapnya dengan penuh kasih sayang. "Wan-Wan, rambutmu makin hari makin indah, Yan." "Tentu saja,
Ini karena kakak selalu memaksaku minum pasta wijen hitam setiap hari. Padahal tidak ada pengaruhnya untuk rambut perak, gerutu Suwan sambil mengunyah telurnya. Di bawah meja, kakinya tidak bisa diam. Dia menyenggol pelan tulang keringku. Aku menunduk untuk menyantap buburku. Lalu diam-diam menjauhkan kakiku, agar tidak terus digoda olehnya. Cepat makan. Kita harus segera berangkat, Suwan cemberut. Lalu menoleh untuk mengadu pada ibuku. Tantile, lihat dia, sikapnya kaku sekali seperti bapak-bapak yang membosankan. Dia tidak akan pernah bisa dapat pacar. Ayahku mendongak dari korannya, menatap kami bergantian dengan senyuman penuh arti. Belum tentu juga. Mungkin Yu sudah punya seseorang yang dia sukai. Tanganku yang sedang memegang sendok seketika terhenti. Dari sudut mataku, aku melihat Suwan menggigit sendoknya dan mencondongkan tubuh ke arahku dengan penasaran. Siapa Kak? Kakak punya gebetar? Anak kelas mana? Dia cantik tidak? Lebih cantik dari aku ya. Mata ambernya berjarak beberapa senti saja dariku, memantulkan wajahku yang agak panik. Bukan siapa-siapa, gumamku, meletakkan sendok dan langsung beranjak pergi. Hei, tunggu aku. Di belakangku, suara gesekan kursinya di lantai keramik terdengar nyaring. Disusul aroma persit putih yang sangat kukenal, langsung menyelimutiku. Dia mengejarku, dengan santai menggelayut di lenganku, bahkan hampir bergelantungan padaku. Jalan yang benar, gumamku, mencoba melepaskan lenganku, tidak mau. Dia memeluk lenganku semakin erat, kuncir kudanya yang tinggi menggelitik bahuku. Gula darahku rendah, aku tidak kuat jalan, kakak harus bopong aku. 8 tahun yang lalu, aku bisa menggendongnya tanpa beban. 5 tahun yang lalu, aku masih bisa menggandeng tangannya saat menyeberang jalan. Tapi sekarang, merasakan sentuhan lembut dan nyata dari seorang gadis remaja di lenganku, tubuhku langsung menjadi kaku. Aku hanya bisa membiarkannya bergelayutan seperti koala sepanjang jalan keluar. Aku terus meyakinkan diriku sendiri bahwa ini hanya kebiasaan-kebiasaan yang terbentuk sejak dia berusia 10 tahun, saat orang tuanya meninggal dunia dan kami membawanya tinggal bersama kami. Seragam sekolah kami berupa pakaian olahraga longgar berwarna biru putih. Bagi orang lain, baju itu kelihatan sangat buruk, tapi bagi Suwan, dia tetap terlihat keren tanpa usaha, terutama dengan kuncir kuda perak tinggi menjadi ciri khasnya, tampak sangat mencolok di antara lautan rambut hitam. Begitu kami melangkah melewati gerbang sekolah, tatapan semua orang langsung tertuju pada kami seperti lampu sorot. Lihat, itu Suwan dari kelas 1 terwok, di sebelahnya itu Lin Yukan, si murid jenius itu. Kudengar keluarga Lin mengadopsinya. Jadi sebenarnya dia itu apa? Calon istri yang dipelihara dari kecil. SSST, jangan bicara sembarangan, kata mereka. Mereka itu kakak adik. Bisik-bisik pelan yang terbawa angin itu sampai ke telingaku. Aku bisa merasakan genggamannya di lenganku agak menegang. Tapi dia langsung berlagak seolah tidak mendengar apa-apa. Sebaliknya, dia justru menyandarkan kepalanya lebih dekat ke bahuku. Bahkan mengangkat dagunya dengan nada menantang ke arah siswi-siswi yang bergosip tadi. Senyumannya sangat cerah, tapi juga menyimpan kelicikan seperti rubah kecil yang cerdik. Mereka cuma iri padaku, bisik Suwan di telingaku. Napas hangatnya menyapu leherku. Iya, karena aku punya kakak yang sangat tampan. Aku meliriknya dengan hati yang terasa perih. Tragedi saat dia berusia 10 tahun, telah merenggut segalanya dari seorang gadis kecil yang dulunya dibesarkan bagai seorang putri. Kakak laki-lakiku, Susi, waktu itu sedang sekolah asrama dan dia sendiri juga kesulitan menghadapi situasi ini. Saat orang tuaku pertama kali membawanya pulang, dia tersenyum. Tapi matanya selalu menyiratkan rasa cemas dan keinginan besar untuk menyenangkan orang lain agar disukai. Butuh waktu lama baginya untuk merasa aman di sini. Hingga akhirnya, dia belajar menggunakan sikap cuat dan angkuh ini untuk menyembunyikan hatinya yang sangat sensitif. Abaikan saja mereka, kataku lembut, sambil diam-diam menggeser posisi berdiriku untuk menghalangi terik matahari pagi baginya. Kamu mau makan siang apa? Mata Suwan langsung berbinar-binar. Aku mau sosis bakar dari kantin sekolah dan kue stroberi. Jangan makan sosis, kurang bersih, tolakku seperti biasa. Tapi kalau kue stroberi boleh. Nanti aku yang antar untuk membelinya. Kakak memang yang terbaik. Begitu masuk kelas, aku menuntunnya ke bangkunya sebelum aku berjalan ke barisan belakang.
Selama jam belajar pagi, aku memandangi kuncir kudanya yang bergoyang mengikuti irama kepalanya. Saat membaca, tapi pikiranku melayang. Ketergantungan Suwon kepadaku tampaknya justru semakin besar seiring bertambahnya usia kami. Waktu kecil, dia sangat takut gelap dan sering menyelinap ke tempat tidurku. Sekarang dia memang tidak takut gelap lagi, tapi dia masih sering meringkuk di pelukanku saat menonton film, minum dari gelasku, dan memamerkan kedekatan kami di depan umum seolah menandai wilayah kekuasaannya. Bagi orang lain, ini terlihat seperti kasih sayang kakak adik yang sangat erat, atau mungkin sedikit keintiman yang terlarang. Tapi bagiku, ini semua telah menjadi siksaan yang manis. Aku teringat kembali tatapan yang diberikan oleh kakakku, Susi. Saat liburan terakhirnya tatapan penuh selidik dan peringatan Biu, Wan itu masih polos. Kamu adalah kakaknya di sini, kamu harus menjaga batasan. Kata itu rasanya seperti mengikat erat kepalaku, membuatku pusing. Saat jam istirahat, aku pergi ke stan makanan manis. Mereka menjual mousse stroberi edisi terbatas yang sangat diinginkan Suwon. Antreannya sangat panjang. Sebagian besar adalah cowok-cowok yang membelikannya untuk pacar mereka. Berdiri di antara kerumunan cowok remaja yang gelisah, aku merasa sangat tidak cocok berada di sana. Kak Lin, sebuah suara malu-malu berbisik di sampingku. Aku menoleh dan mendapati seorang siswi adik kelas. Wajahnya memerah padam sambil menyodorkan sebuah amplop merah muda. Aku sudah lama menyukaimu. Bisakah kita kerumunan di sekitar seketika menjadi sunyi senyap? Semua orang menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku menatap surat itu, tapi entah mengapa, pikiranku justru melayang pada sosok Suwon yang mengintip dari balik selimutnya dengan rambut peraknya yang acak-acakan, tapi sangat indah. Maaf, kataku, melangkah mundur dengan sopan. Aku belum terpikir untuk pacaran saat ini. Mata gadis itu mulai berkaca-kaca. Apa-apa ini? Karena Suwon? Semua orang bilang ini tidak ada hubungannya dengan dia, potongku. Nada suaraku berubah menjadi lebih dingin. Ini keputusanku sendiri. Ujian masuk perguruan tinggi sudah dekat, sekolah adalah prioritasku. Gadis itu langsung berlari pergi sambil menangis. Saat aku kembali membawa mousse stroberi, Suwon sedang duduk di atas mejanya sambil mengayun-ayunkan kaki dan memegang pulpen. Dikelilingi oleh cowok-cowok yang sedang melontarkan lelucon. Dia tertawa terpingkal-pingkal. Begitu dia melihatku masuk, dia langsung melompat turun dan menghampiriku seperti anak anjing yang melihat pemiliknya, kunyah. Aku menyerahkan kotak itu kepadanya. Aku memperhatikan dia membuka bungkusnya dengan antusias, menyuapkan sesendok penuh krim ke dalam mulutnya hingga menyisakan noda putih di bibirnya. Enak? Tanyaku, refleks mengambil selembar tisu untuk menyeka noda itu. Gerakan itu begitu alami, seolah-olah aku sudah melakukannya 1000 kali. Seketika kelas menjadi sunyi senyap. Anak-anak lelaki yang mengerumuninya langsung bubar dengan ekspresi campur aduk. Suwon mengerjak, lalu tiba-tiba mengarahkan sendoknya ke bibirku. Cobain deh, Kak. Manis banget tahu. Itu sendok yang baru saja dia pakai. Aku menatap sisa krim merah muda itu, lalu beralih ke senyumnya yang polos dan tanpa prasangka. Kata penolakan sudah di ujung lidahku, tapi aku mengurungkannya. Aku sedikit menunduk dan menyambut sendok itu ke dalam mulutku. Rasa stroberi yang manis meledak di mulutku, bercampur dengan kecemburuan yang kusembunyikan dalam diam. Suwon tersenyum puas layaknya kucing yang baru saja berhasil mencuri camilan. Manis, kan? Aku tahu kakak pasti suka, ucapnya sambil menarik kembali sendoknya. Dia lanjut memakan kuenya dengan santai tanpa beban. Aku menatap bibirnya yang merona. Telingaku terasa panas, sementara detak jantungku yang berdegup kencang meredam semua kebisingan di dalam kelas. Pada saat itu, aku harus mengakui bahwa meski kami berstatus saudara, hasratku kepadanya terus tumbuh subur bagai tanaman liar di dalam kegelapan. Saat pelajaran olahraga sore itu, aku duduk beristirahat di tribun penonton sambil memegang minuman olahraga yang tadi dipaksakan Suwon ke tanganku, memulihkan diri dari cedera akibat bermain basket. Tatapanku menerobos kerumunan orang, tertuju pada ujung lapangan yang jauh. Di sana, Suwon sedang bermain bulu tangkis. Di bawah terik matahari, kuncir kuda rambut peraknya yang tinggi melukis lengkungan menawan di udara setiap kali dia melompat. Olahraga itu membuat pipinya merona merah, dengan keringat yang mengucur di leher jenjangnya hingga menggenang di tulang selangkang.
Lagi mengintai siapa sih, Lin Yu? Sahabat karibku, Su Yang, tiba-tiba duduk di sampingku. Orang-orang bisa mengira kamu sedang mengintai buronan. Diam, sergahku tanpa mengalihkan pandangan darinya. Tapi serius Den, bisik Su Yang. Anak pindahan itu, Xiao Lei, kabarnya lagi ngejar Suan. Katanya keluarganya juragan real estate kaya raya. Orangnya agak sombong. Tatapanku seketika mendingin. Itu si Xiao Lei, yang pakai sepatu aji, ujar Xiao yang sambil menunjuk dengan dagunya. Aku mengikuti arah pandangnya, dan melihat segerombolan anak laki-laki mengerumuni lapangan bulu tangkis Suan. Seorang cowok berambut pirang, tampak menyeringai. Menghalangi jalan Suan, untuk meminta nomor kontaknya. Suan melangkah mundur dengan wajah gusar, tapi cowok itu terus mendesak. Bahkan mencoba menyentuh kuncir kudanya. Rambutmu putih banget, ini dicat ya. Coba ku pegang plak. Suara hantaman keras terdengar saat Suan mengayunkan raketnya. Menepis kasar tangan cowok itu, jangan sentuh aku, ketusnya. Suaranya tidak keras, tapi terdengar penuh dengan rasa jijik. Merasa dipermalukan, wajah Xiao Lei langsung merah padam, karena marah. Nggak usah belagu. Kamu cuma anak yatim piatu buangan. Mentang-mentang diadopsi keluarga Lin, kamu pikir kamu itu putri raja. Kudengar kakakmu sendiri bahkan nggak menginginkanmu. Hanya bisa main rumah-rumahan, dengan kakak tirimu itu, suasana seketika membeku. Wajah Suan memucat, buku-buku jarinya memutih saat dia menggenggam erat raketnya sambil gemetar. Cowok itu baru saja menginjak luka terdalam dan paling menyakitkan di hidupnya. Botol air di genggamanku langsung remuk seketika. Sebelum Shou yang sempat bereaksi, aku melompat turun dari tribun setinggi 3 meter. Angin menderu kencang di telingaku saat aku melangkah lebar melintasi lapangan dengan amarah yang meluap-luap. Setiap langkahku didorong oleh kemarahan yang siap meledak. Coba ulangi ucapanmu tadi, suaraku yang dingin menggema di belakangnya. Sebelum dia sempat berbalik, aku mencengkeram kerah bajunya dan menyentaknya kasar hingga dia terhuyung ke belakang. Dia menatapku, kilatan rasa takut langsung terpancar dari matanya. Lin Yu, katakan sekali lagi apa yang kamu ucapkan tadi, gumamku. Suaraku terdengar sangat tenang, namun mencekam. Siapapun yang mengenalku tahu betul bahwa ini adalah saat aku paling berbahaya. Aku cuma bercanda. Dia berusaha melepaskan diri, tapi cengkeramanku sekuat baja. Minta maaf. Sama siapa? Minta maaf kepadanya. Aku mencengkeram lehernya hingga dia kesulitan bernapas. Lakukan sekarang juga. Wajah Xiao Lei memerah padam, melihat kerumunan orang yang kian ramai. Dia menggertakkan giginya dan tetap bungkam. Tanpa banyak bicara, aku langsung melayangkan pukulan keras tepat kerahannya hingga dia benar-benar linglung. Sambil memegangi wajahnya, dia terhuyung ke belakang. Aku melangkah maju untuk menghabisinya. Tapi sebuah tangan kecil yang dingin menahan pergelangan tanganku. Kat, bisik Suan dengan suara gemetar. Aku mematung dan menoleh ke arahnya. Mata ambernya, yang biasanya begitu bersinar kini dipenuhi air mata yang sekuat tenaga dia tahan. Agar tidak jatuh sudah, Kak, tolong nanti kakak kena masalah, bisiknya. Jari-jarinya mencengkeram pergelangan tanganku seolah itu adalah satu-satunya tali penyelamatnya. Pada detik itu juga, amarahku langsung menguap, berganti rasa pedih yang mendalam di dada. Aku menarik napas dalam-dalam, menggenggam tangannya untuk menariknya ke belakangku. Lalu melayangkan tatapan sedingin es ke arah kerumunan, tertuju tajam pada Xiao Lei. Suan adalah bagian dari keluarga Lin. Dia adalah orang yang akan kulindungi seumur hidupku. Suaraku terdengar pelan, namun begitu tegas. Jika ada yang berani mengusik latar belakangnya lagi, atau menyentuhnya, kalian harus berhadapan denganku dulu. Tanpa memandangnya lagi, aku menggandeng tangan Suan dan membawanya pergi. Kami berhenti di balik ruang peralatan yang kosong. Dia terus menunduk, tampak begitu terpukul. Bahunya merosot lunglai tak berdaya. Kamu takut ya? Aku mengulurkan tangan untuk mengusap kepalanya. Tapi dia tiba-tiba langsung menghambur ke pelukanku. Mendekap pinggangku erat-erat dan membenamkan wajahnya di dadaku sembari terisak. Air matanya membasahi seragam sekolahku, kak isaknya. Tubuhku sempat menegang, tapi kemudian aku menepuk punggungnya dengan lembut. Persis seperti yang sering kulakukan saat kami masih kecil. Tenang ya, ada kakak di sini. Dia bilang gak ada yang menginginkanku, ucapnya tersedak tangis. Kalau bukan karena ibu, ayah, dan kakak apa aku ini,
Sebenarnya bukan siapa-siapa. Jangan bicara sembarangan, kataku sambil menangkup wajahnya, memaksanya untuk menatapku. Matanya yang sembab dan hidungnya yang memarang membuatnya tampak begitu rapuh. Beberapa helai rambut peraknya menempel di pipinya yang basah karena air mata. "Suwan, dengarkan aku," ucapku sambil menatap matanya dalam-dalam. "Kamu tidak pernah menjadi anak yang tak diinginkan. Kamu memilih kami, dan kamulah yang membuat keluarga kita menjadi utuh." Bagiku aku tertegun sejenak. Tenggorokanku terasa tercekat saat aku menelan kembali kalimat kamu. Jauh lebih berharga daripada siapapun di dalam hatiku. Sebagai gantinya, aku membisikkan janji yang lebih tenang. Selama kakak ada di sini, kamu akan selalu memiliki rumah, dan seseorang yang selalu menginginkanmu. Suwan tertegun dengan sisa air mata di bulu matanya, sebelum akhirnya tiba-tiba tersenyum. Dia berjinjit, lalu dengan lembut menyapukan pipinya ke daguku. "Kalau begitu, tepati janjimu ya. Lindungi aku selamanya." Sentuhan itu terasa begitu lembut, bagai helai bulu yang menyapu hatiku. Namun dadaku seketika bergemuruh seolah baru saja tersengat aliran listrik. "Dia," ku dengar suaraku sendiri, menjawab dengan serak. "Aku pasti menepati janjiku." Jika membelanya di lapangan tadi didasari oleh rasa tanggung jawab seorang kakak, maka kejadian berikutnya benar-benar meruntuhkan segala penyangkalan diriku. Orang tua kami pergi menghadiri acara pernikahan di akhir pekan, meninggalkan kami berdua saja di rumah sementara badai besar sedang mengamuk di luar. Petir menggelegar di luar saat Suwan mengajakku menonton film horor Thailand. Hanya bermodalkan cahaya pemaram dari lampu sudut yang menyala. Kami duduk berdampingan di atas karpet, menjaga jarak aman di antara kami selagi dia memeluk bantal erat-erat sembari memegangi wadah berondong jagung. Rambut peraknya yang terurai bebas menjuntai indah di bahunya, tampak berkilau lembut di dalam ruangan yang temaram itu. Tepat pada puncak ketegangan film, sesosok hantu tiba-tiba merangkak keluar dari dalam cermin. Sambil menjerit ketakutan, Suwan menumpahkan semua berondong jagungnya dan langsung menghambur ke pelukanku bagai kelinci yang terkejut. Semua itu terjadi begitu cepat hingga aku tidak sempat bereaksi. Seketika, dadaku dipenuhi oleh keharuman tubuhnya yang begitu manis. Tubuhnya yang hangat menempel erat pada tubuhku. Wajahnya terbenam di ceruk leherku sementara tangannya mencengkeram erat bajuku sambil gemetar. "Ketakutan, matikan, Kak." Seram banget. Dengan panik, aku meraba-raba mencari remote lalu segera mematikan TV. Ruangan seketika menjadi sunyi senyap. Hanya mengisahkan deru badai di luar dan helaan napas kami yang memburu. "Sudah nggak ada," bisikku lirih. Aku ingin mendorongnya menjauh, tapi menyentuh punggungnya yang ramping terasa panas, bagai terbakar. Rambutnya menggelitik daguku, dan deru napas hangatnya menerpa tulang selangkangku. Aroma manis teh olong persik dari tubuhnya benar-benar mendominasi segalanya. Aroma itu memenuhi ruangan, yang sunyi bagaikan jaring halus yang menjerat tubuhku. Aku merasakan sesuatu yang liar mulai terbangun jauh di dalam diri sesosok monster bernama hasrat, yang kini gencar mencakar jeruji rapuh akal sehatku. Suwan mungkin sudah mulai tenang, namun dia tidak juga menjauhkan diri. Sebaliknya, dia justru mendongak menatapku. Melalui kilatan petir yang tiba-tiba menyambar di luar jendela, aku dapat melihat wajahnya dengan sangat jelas. Pada saat itu, kami melihat ada emosi asing yang terpancar di mata satu sama lain. Adik tiriku sendiri, gadis yang tinggal bersamaku siang dan malam. Matanya yang basah, bibirnya yang sedikit terbuka, dan rambut peraknya yang menjuntai di dadaku membuat napasku kian tak beraturan. "Wan-wan," suaraku terdengar sangat serak. Tanganku perlahan turun ke punggung bawahnya dengan telapak tangan yang terasa begitu panas. Suwan menyadari perubahan atmosfer di antara kami, dan pipinya pun kian merona merah padam. Namun, dia tidak beranjak pergi. Dia membalas tatapanku, lalu berbisin, "Kak, jantung kakak berdetak cepat sekali." Dia menempelkan telapak tangannya di dadaku demi merasakan debaran itu lebih jelas. Apa ini? Karena aku. Dia benar-benar sedang bermain api. Akal sehatku menyuruhku untuk mendorongnya menjauh dan segera masuk ke kamar. Namun naluriku justru membuatku terpaku di tempat. Aku ingin menunduk, merasakan kehangatan bibirnya. Tepat ketika ujung hidung kami saling bersentuhan, petir menggelegar dahsyat di luar. Aku langsung tersentak sadar, menarik diri dengan cepat seolah baru saja tersengat listrik. Aku melangkah mundur dengan canggung hingga tubuhku membentur sofa. "Kalau kamu takut, cepat masuk kamar dan tidur,"
gumamku perlahan. Berdiri memunggunginya, suaraku sengaja kubuat dingin, biar aku yang beresin popcornnya. Keheningan panjang menyelimuti ruangan di belakangku. Pengecut, bisiknya akhirnya. Suaranya dipenuhi kekecewaan dan makna yang tak terucapkan. Aku mendengar suara sandalnya melangkah di atas lantai kayu, perlahan menjauh. Baru setelah pintu kamarnya di lantai atas tertutup, aku ambruk ke sofa dan menutupi mataku. Telapak tanganku basah oleh keringat dingin. Di saat itu, aku hampir saja menciumnya. Aku bisa-bisanya punya pikiran kotor tentang adikku sendiri, meskipun kami tidak sedarah. Malam itu, aku terjaga, terus memimpikannya, rambut peraknya, sepasang mata ambernya yang seolah membaca jiwaku. Sejak malam hujan itu, suasana di antara aku dan Suwan terasa canggung. Dia tidak lagi menyentuhku dengan begitu bebas. Sebaliknya, dia menggodaku lewat tatapan matanya. Aku mulai menghindarinya, mencoba menenangkan jantungku yang berdebar kencang. Namun, takdir punya rencana lain. Di semester terakhir SMA-ku, seorang murid pindahan bernama Chen Simu muncul. Berbeda dari berandalan seperti Shaoli, Chen adalah idola sekolah yang sesungguhnya. Pintar, tampan, jago main basket, dan pandai main gitar. Yang paling menyebalkan, dia gencar sekali mendekati Suwan. Hari Jumat sepulang sekolah, aku menunggu di gerbang seperti biasa. Dari jauh, aku melihat mereka berjalan keluar bersama, dan cowok itu membawakan ranselnya. Dia membisikkan sesuatu yang membuatnya tertawa. Kuncir kuda peraknya ikut bergoyang siring tawa kecilnya. Rasanya perih sekali melihat pemandangan itu. Kakak, panggil Suwan, berlari menghampiriku dengan cowok itu di belakangnya. Halo, Senior Lir, sapa Chen dengan senyuman yang ingin sekali kutonjol. Aku Chen Simu. Aku sedang mendekati Su, baru kali ini ada orang yang punya nyali bicara begitu langsung di depan mukaku. Aku menilainya dari atas ke bawah, penampilannya bersih, cerah, tanpa niat terselubung. Sejujurnya, dia terlihat sangat serasi dengan Suwan. Pikiran itu rasanya menusuk dadaku bagai jarum. Tidak boleh pacaran di tahun terakhir sekolah, kataku dingin sambil menarik Suwan mendekat dan merebut tasnya. Lagi pula, dia tidak suka barang-barangnya dibawakan orang lain. Chen membeku, lalu tersenyum. Tidak apa-apa, aku bisa menunggu sampai lulus. Lagi pula, dia bilang dia tidak keberatan kalau aku yang bawa. Aku langsung menoleh cepat ke arahnya. Suwan pura-pura sibuk menendang kerikil kecil, menghindari tatapanku. Tapi jelas sekali dia sedang menguji reaksiku. Simo sebenarnya pintar sekali. Dia sering mengajariku matematika, mengajarinya matematika, padahal aku yang mengajarinya sampai larut malam setiap hari. Apa ini bercanda? Rasa cemburu yang membara langsung meluap di dadaku. Ayo pulang, ketusku, lalu melangkah pergi dengan lebar. Suwan setengah berlari untuk menyusulku. Kakak marah ya? Aku kan tidak mengiyakannya. Aku cuma berpikir kita bisa berteman. Berteman? Aku berbalik dengan cepat. Suwan hampir saja menabrak dadaku. Kenapa kakak marah sekali sih? Suwan, bisikku, berusaha keras menahan amarah. Apa kamu tahu apa yang sebenarnya dia inginkan dari kamu? Tidak ada cowok yang murni cuma ingin berteman denganmu. Lalu bagaimana dengan kakak? Tantang Suwan sambil mendongak. Sepasang matanya yang jernih menatap lurus ke dalam mataku. Lim Yu, kakak juga seorang cowok. Kakak memperlakukanku dengan sangat baik. Apa itu benar-benar murni, cuma rasa sayang seorang kakak? Kebisingan kota seolah memudar, menjadi sunyi. Cahaya senja menerpa rambut peraknya, membingkai tubuhnya dalam kilau keemasan yang indah. Dia berdiri di sana, bermandikan cahaya, melontarkan pertanyaan yang paling mematikan. Tenggorokanku mendadak kering. Telapak tanganku berkeringat. Aku ingin sekali menjawab ya, hanya demi menjaga kedamaian kami yang rapuh. Tapi melihat secercah harapan dan keberanian yang nekat di matanya, kata itu langsung tercekat di tenggorokanku. Aku memalingkan wajah, merasa kalah telak, lalu memilih melarikan diri, pulang dan belajar sana. Kalau sampai kamu keluar dari peringkat 10 besar di ujian simulasi nanti, tidak akan ada kuis stroberi untukmu. Di belakangku, Suwan terkekar. Pengecut. Ini kedua kalinya dia memanggilku begitu. Tapi kali ini, dia terdengar seperti pemenang mutlak. Dia tahu. Dia bisa melihat menembus topeng dinginku, langsung ke hatiku yang tak berdaya. Musim dingin, sebelum ujian masuk perguruan tinggi itu, terasa membekukan. Di saat itulah, kakak kandungnya, Suzy, kembali ke rumah.
seorang mahasiswa berprestasi yang hampir lulus kuliah. Saat orang tua mereka meninggal, Suse yang baru berusia 15 tahun, sedang bersekolah di asrama. Dia pulang hanya untuk mendapati adiknya yang trauma berat dan menjadi bisu. Dia selalu merasa bersalah seumur hidupnya, seolah dia berutang hidup padanya. Di ruang tamu, Suse mengupas apel dengan sangat hati-hati, menjaga agar kulitnya tidak terputus. Fokusnya yang keras kepala itu benar-benar mirip dengan Suan saat mengerjakan soal matematika, kakak. Suan menerobos masuk bagai bola meriam, langsung menghambur ke pelukan kakaknya. Kunci kuda peraknya mengibas di udara. Ujungnya sempat menyapu pipiku, membawa hawa dingin musim dingin yang membekukan. Suse menangkapnya sambil tersenyum lebar, lihat dirimu, masih saja gerasak gerusuk. Paman dan Bibi Lin merawatmu dengan sangat baik, kamu gemukan ya? Enggak kok, ini cuma karena mantelku tebal. Protesnya manja. Dia terus bergelayut manja pada kakaknya, mengoceh tanpa henti tentang sekolah. Sambil mengganti sepatu di dekat pintu, aku memperhatikan mereka. Rasa cemburu buta itu kembali membakar hatiku. Meskipun aku tahu dia adalah saudara kandungnya. Melihat Suan menunjukkan kepercayaan yang begitu tanpa beban pada laki-laki lain tetap saja terasa perih di hatiku. Lin Yu, sudah lama tidak bertemu, kata Suse sambil mendongak. Mata amernya yang hangat menyimpan sorot yang sulit dibaca. Setelah makan malam, Suan belajar di dalam rumah. Aku dan Suse berdiri di balkon yang dinginnya menusuk tulang sambil merokok. Ujung rokok kami berpijar merah di dalam kegelapan. Terima kasih sudah menjaga Wan-Wan, katanya. Dia menoleh ke arahku, waktu anak-anak melempari rambut peraknya dengan batu. Kamu yang pasang badan melindunginya. Waktu dia menolak dibawa ke panti asuhan. Kamu memohon pada orang tuamu untuk mempertahankannya di sini. Aku benar-benar berterima kasih. Bukan apa-apa, kataku pelan. Dia juga adikku, adik. Susi tertawa kecil, lalu berbalik menatapku dengan sorot mata yang setajam silet. Tapi Yu, tatapan matamu saat ini tidak terlihat seperti tatapan seorang kakak. Jariku seketika membeku di batang rokok, jantungku mencelos sejenak. Aku mendengar tentang Chen Zimo. Kabar tentang keributan kecilmu di gerbang sekolah sudah menyebar. Nada bicaranya yang tenang justru membawa tekanan yang begitu berat. Jangan lupa, kamu adalah putra tunggal keluarga Lin, sedangkan dia hanya anak yatim piatu di sini. Kalau kamu sampai mengacaukannya, atau kalau perasaanmu ini cuma sekadar perasaan sesaat, lalu bagaimana? Apa yang harus dia hadapi nanti? Dulu, aku memang tidak sanggup menghidupinya. Tapi sekarang aku hampir lulus kuliah. Kalau kamu sampai menyakitinya, atau membiarkannya menderita, aku sendiri yang akan membawanya pergi. Abu rokok yang membara membakar jariku, tapi aku tidak merasakan apa-apa. Ini adalah peringatan dari kakaknya. Aku melihatnya mematikan rokok, lalu aku menarik napas dalam-dalam dan berkata, aku tidak pernah menganggap perasaan ini sebagai mainan sesaat, Suse. Aku jauh lebih takut menyakitinya daripada dirimu. Itulah sebabnya aku menahan diri selama bertahun-tahun. Tertegun mendengarkan kejujuranku, dia pun terdiam. Dia menepuk bahuku sambil menghela napas panjang. Bagus. Teruslah menahan diri sampai kamu bisa menjamin masa depannya yang cerah. Jangan hancurkan masa depannya ataupun masa depanmu sendiri. Malam itu, menatap ke dalam kegelapan kamar, aku membuat sebuah janji. Aku akan memberinya masa depan. Masa depan yang cerah dan pasti, yang tidak akan bisa dihakimi oleh siapapun. Kata-katanya benar-benar melecutku untuk terus melangkah maju. Aku belajar keras seperti orang gila, sambil terus menyeret Suan untuk ikut bersamaku. Kami menempel terus seperti perangko di ruang belajar. Aku mengajarinya matematika dan tata bahasa yang membosankan. Begitu dia merasa lelah, dia akan tertidur pulas dengan rambut peraknya yang terurai berantakan di atas meja. Aku sering menelusuri lekuk wajah tidurnya dengan ujung pulpen, sambil terus merapalkan ungkapan cinta yang tak terucapkan di dalam hati. Perubahan suasana terjadi saat kami makan malam di akhir pekan. Ibu memasak iga asam manis favoritnya. Makan yang banyak ya, Wan-Wan, badanmu makin kurus saja, kata ibu sambil menyendokkan banyak makanan ke piringnya. Terima kasih, Bibi Lin, ujar Suan sambil tersenyum. Lalu dengan sigap memindahkan sepotong iga terbaik ke mangkukku. Ini buat kakak, kan kakak sudah capek mengajariku. Gerakan itu begitu spontan dan alami.
membuat kami terlihat bagaikan sepasang suami istri yang sudah lama menikah. Ibu tertawa kecil, lalu menoleh ke arah ayah. Lihat mereka, ya. Dulu aku khawatir dia tidak akan betah di sini. Sekarang, mereka malah jauh lebih dekat daripada saudara kandung sendiri. Seperti sepasang kekasih masa kecil di novel-novel romantis, benar-benar pasangan yang serasi. Mendengar ucapan itu, aku langsung tersedak supku. Hingga terbatuk-batuk hebat, Suwan tetap tenang sambil menepuk-nepuk punggungku. Itu, karena cuma kakak yang paling baik kepadaku, kekehnya manja. Kalau aku menikah nanti, dia harus 100 kali lebih baik daripada kakak. Kalau tidak, aku tidak akan pernah mau keluar dari rumah ini. Bagus, jangan pergi kalau begitu. Ayah tertawa hangat. Memandangi kami berdua dengan senyum penuh arti, kami sanggup menghidupimu kok. Tapi, mencari cowok yang jauh lebih baik daripada Ayu sepertinya akan sangat sulit. Ayah, selaku dengan wajah memerah karena malu. Namun, saat melihat tatapan mata mereka, tidak ada sedikit pun nada penolakan. Yang ada hanyalah restu hangat yang tersirat tanpa kata. Pada detik itu juga, beban berat yang selama ini menghimpit dadaku akhirnya sirna. Bagi dua orang yang paling menyayangi kami, hubungan kami bukanlah hal yang tabu. Di bawah meja, kaki Suwan yang memakai kaos kaki bulu halus dengan lembut menyenggol pergelangan kakiku. Aku mendongak, menatap matanya yang jahil, seperti mata rubah. Dia tersenyum seolah ingin bilang, lihat, seluruh dunia ada di pihak kita. Lalu, bulan Juni pun tiba. Ujian akhirnya selesai. Suara nyaring Tonggeret menandai datangnya musim panas yang terik sekaligus. Akhir dari masa SMA kami, rencana liburan kelulusan kami ke pantai sudah dipesan. Tanpa orang tua, tanpa Susi, cuma kami berdua. Angin di Shanghai berembus kencang dan terasa asin. Kami berjalan telanjang kaki di atas pasir yang lembut, meninggalkan keramaian yang bising dan aroma kedai barbeque jauh di belakang. Akhirnya, kami berhenti di dekat bebatuan. Di bawah langit malam bertabur bintang yang begitu indah, terasa bagaikan mimpi yang luar biasa. Suwan mengenakan gaun putih panjang, rambut perak khasnya terurai bebas ditiup angin. Tersiram cahaya bulan, dia tampak memancarkan aura yang suci. Seperti peri laut yang bisa terbang pergi kapan saja, terlalu indah untuk menjadi manusia biasa. Tiba-tiba, dia berhenti melangkah. Bukannya memanggilku kakak, dia justru memanggil nama asliku, Lin Yu. Jantungku serasa berhenti berdetak sesaat. Aku pun berhenti dan menatapnya. Ada apa? Tanyaku. Dia berbalik membelakangi laut, menautkan kedua tangannya di belakang punggung. Sambil sedikit mendongakkan kepalanya, suara deburan ombak yang menghantam karang perlahan meredup. Seolah hanya ada suaranya yang jernih di seluruh alam semesta ini. Kamu tahu tidak? Waktu pertama kali aku bertemu denganmu, saat aku masih berumur 10 tahun, aku pikir kamu itu seperti balok es. Dia tersenyum dengan mata berbinar. Waktu itu aku ketakutan setengah mati. Takut kalau keluarga baruku tidak menginginkanku, takut kalau aku akan dibuang lagi. Tapi malam itu, saat aku terbangun sambil menangis karena mimpi buruk, kamu membuka pintu kamarku dan tanpa bersuara mendekapkan boneka panda besar itu ke pelukanku. Lalu duduk di samping tempat tidurku, menjagaku semalaman. Tenggorokanku terasa kering. Itu adalah ingatan yang sangat lampau begitu lama hingga aku hampir melupakannya. Lalu, saat anak-anak lain mengejakku penyihir berambut putih, kamu berkelahi demi membelaku. Saat aku gagal ujian, kamu menemaniku duduk di taman sampai hari gelap. Saat aku sedang kram perut, kamu dengan canggung membuatkanku air gula merah. Suwan melangkah mendekat, setiap langkahnya terasa mengetuk langsung ke jantungku. Lin Yu, perasaanku padamu tidak pernah sekadar kasih sayang seorang adik kepada kakaknya. Dia berhenti tepat di depanku. Begitu dekat hingga aku bisa melihat pantulan bintang-bintang di matanya. Sambil menarik napas dalam-dalam, seolah sedang mengumpulkan seluruh keberaniannya, dia berseru. Aku menyukaimu, sangat menyukaimu. Bukan sebagai kakak, aku ingin berpacaran denganmu, jatuh cinta. Dan suatu hari nanti menikah denganmu, Duar. Rasanya seperti ada kembang api yang meledak di dalam kepalaku. Aku sudah membayangkan ribuan kali bagaimana aku akan menyatakan perasaanku. Bagaimana aku akan menjajaki perasaannya secara perlahan dan hati-hati. Aku tidak pernah menyangka bahwa dialah yang akan mendobrak batasan itu terlebih dahulu. Dengan keberanian yang begitu menggebu-gebu dan nekat,
Kamu tahu tidak apa yang sedang kamu katakan? Suaraku serak, mati-matian menahan keinginan untuk menariknya ke dalam pelukanku. Aku ini kakakmu, bukan saudara kandung. Potong Suwan cepat, matanya memerah, tetapi tatapannya begitu keras kepala. Di kartu keluarga tertulis anak angkat. Hukum tidak melarangnya, dan orang tua kita juga tidak akan keberatan. Aku cuma mau tanya padamu, Lin Yu, apa kamu berani mengaku kalau kamu juga mencintaiku? Dia meraih tanganku dan menempelkannya ke dadanya. Dengar, cepat sekali detaknya. Jantung ini berdetak untukmu. Detak jantung di bawah telapak tanganku terasa seperti tabuhan drum yang bertalu-talu dengan kencang. Pada detik itu juga, seluruh akal sehat, kekhawatiran, dan pengendalian diriku hancur berkeping-keping oleh suara detak jantung yang memekakkan telinga. Itu, persetan dengan status sebagai kakaknya, persetan dengan menahan diri. Aku mencengkeram pergelangan tangannya, menariknya dengan erat ke dalam dekapanku, menundukkan kepala, dan langsung mencium bibir yang sudah lama sekali kuidam-idamkan itu dengan penuh gairah. Ciuman itu terasa seperti embusan angin laut yang asin terburu-buru, menggebu-gebu, namun sekaligus sangat lembut. Suwan mematung selama sekian detik, lalu membalas ciumanku dengan tidak kalah membara. Lengannya memeluk erat leherku, dan jari-jarinya menyusup ke sela-sela rambutku. Rambut perak panjangnya berpadu dengan rambut gelapku ditiup angin, seolah tak terpisahkan. Suwan, kamu sendiri yang memulainya, bisikku, sambil menempelkan dahi kami. Napasku benar-benar tersengal-sengal. Suaraku terdengar dalam dan penuh ancaman. Mulai sekarang, bahkan jika kamu ingin melarikan diri, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Pipinya merona merah, matanya berbinar. Dia menyusuri garis bibirku dengan jarinya. Tersenyum persis seperti rubah kecil yang merasa menang. Cuma orang bodoh yang mau lari, aku sudah mengeklaimmu sejak lama sekali. Musim panas, setelah kami meresmikan hubungan terasa seperti permainan rahasia yang mendebarkan. Di rumah, kami harus sembunyi-sembunyi dari orang tua hanya untuk berpegangan tangan. Di luar, kami selalu menempel erat kemana-mana. Tapi aku tidak melupakan janjiku pada Sushi. Sampai hasil ujian masuk perguruan tinggi diumumkan, aku tetap menjaga batasan. Di hari pengumuman, keluarga kami berkumpul di depan layar komputer. Lin Yu, 698. Pekik ibuku kegirangan. Suar, lihat ini. Tangan ayahku gemetar saat memuat ulang layar, 685. Dia langsung melompat dan memelukku erat, kan sudah kubilang aku pasti bisa. Walaupun nilaiku sedikit lebih rendah, kita akan pergi ke kota yang sama. Ini sudah pasti aman. Dia melambai-lambaikan kertas transkrip nilai cetak itu dengan senyum. Yang begitu cerah, Lin Yu. Apa sekarang aku sudah punya hak untuk bersanding di sisimu? Aku menatapnya, dadaku bergemuruh dengan rasa bangga. Gadisku tidak pernah menjadi tanaman merambat yang rapuh, yang harus terus bergantung pada orang lain. Dia adalah pohon kokor yang berdiri tegak dengan bangga di sampingku. Di hari surat penerimaan universitas kami tiba, Suzy datang berkunjung. He menatap tajam kedua amplop di atas meja, jurusan keuangan untukku, dan jurnalistik untuk Suwan. Keduanya berada di kota B, dengan kampus yang hanya terpisah satu jalan. Pintar sekali caramu, ternyata kamu sudah merencanakan ini semua sejak awal. Kata Susi dengan seringai penuh arti. Aku meraih tangan Suwan, menyatukan jemari kami erat-erat, lalu menatap matanya dengan tenang. Aku tidak lupa dengan apa yang kita bicarakan malam itu. Sekarang apakah aku sudah punya kemampuan untuk memberinya masa depan? Suwan mendongak, tampak terkejut. Janji apa? Rahasia apa yang kalian sembunyikan dariku? Susi menatap genggaman tangan kami, terdiam sejenak. Kemudian, dia berjalan mendekat dan meninju dadaku dengan keras. Rasanya cukup perih, tapi aku tidak bergeming sedikit pun. Itu bagianku karena kesal. Ada babi yang baru saja mencuri kubis kesayangan yang kubesarkan dengan susah payah selama bertahun-tahun ini, kata Susi sambil menggelengkan kepalanya dengan senyum lega. Tapi Lin Yu, jujur saja tidak ada orang lain di dunia ini yang lebih kupercayai untuk menjaga adikku selain dirimu. Dia menoleh ke arah Suwan, lalu mengacak-acak rambut kuncir kuda peraknya yang indah. Hai, kalau dia sampai berani macam-macam padamu, bilang saja padaku. Kakakmu ini yang akan menghajarnya demi kamu. Mata Suwan langsung berkaca-kaca saat dia langsung memeluk erat kakaknya. Kakak memang yang paling hebat sedunia.
Sambil berdiri di dekat mereka, aku tidak bisa menahan senyum. Kami akhirnya berhasil melewati ujian yang paling berat selama 4 tahun masa kuliah berikutnya. Hubungan cinta kami tidak terjebak dalam kutukan putus setelah kelulusan seperti yang diramalkan orang-orang. Sebaliknya, perasaan kami justru tumbuh semakin dalam setiap harinya. Di musim gugur, kami mengumpulkan daun-daun kering. Rambut peraknya yang kontras dengan pohon ginkgo yang kuning keemasan adalah pemandangan terindah di seluruh area kampus. Di perpustakaan, kami duduk berdampingan, berbagi penyuara jemalah saat kami mulai lelah belajar. Setiap liburan musim dingin dan musim panas, kami bepergian bolak-balik antara rumah dan kampus, mengumpulkan tumpukan tiket kereta yang sangat banyak. Di tahun ketiga kuliah, orang tua kami datang berkunjung dan di sebuah restoran setempat. Aku dengan lembut menggandeng tangan Suwan lalu berterus terang tentang hubungan kami kepada mereka. Meskipun sebenarnya mereka sudah bisa menebaknya, ibuku tetap meneteskan air mata haru saat mendengar pengakuan langsung dari kami. Dia menggenggam erat tangan Suwan dan berkata dengan suara tercekat, "Ini sungguh luar biasa. Sejujurnya, ibu sempat khawatir kalau kamu akan mendapatkan ibu mertua yang kejam yang akan memperlakukanmu dengan buruk. Sekarang, karena kamu tetap menjadi bagian dari keluarga kita, ibu akan menyayangimu sepenuhnya seperti anak kandung sendiri." Ayahku menyentuhkan gelasnya ke gelas milikku, lalu menepuk pundakku. "Kamu sudah menjadi laki-laki dewasa sekarang, nak. Karena kamu sudah menentukan pilihanmu, lindungi dia sampai akhir hayat." Minuman itu terasa membakar tenggorokan, tetapi kehangatan yang mendalam langsung mengalir ke seluruh tubuhku. 3 tahun setelah kelulusan, tepat di hari ulang tahun Suwan yang ke-25, aku akhirnya melamarnya. Tanpa ada kerumunan besar, hanya ada kami berdua. Kami berdiri di lintasan lari SMA kami dulu, tempat di mana aku pernah berkelahi demi melindunginya. Berlutut dengan satu kaki, aku mengeluarkan sebuah cincin pesanan khusus. Rangkanya berbentuk bunga iris, dengan batu biduri bulan kecil yang bersanding di samping berlian. Berkilau persis seperti warna rambut peraknya. Wan, saat kamu berumur 10 tahun, kamu masuk ke dalam rumahku dan menjadi bagian dari keluargaku. Saat kamu berusia 18 tahun, kamu masuk ke dalam hatiku dan menjadi belahan jiwaku. Sekarang, aku ingin kamu menjadi istriku dan membangun keluarga baru bersamaku. Aku menatapnya dengan suara yang sedikit bergetar. "Maukah kamu?" Suwan mengenakan seragam SMA lamanya, dengan kuncir kuda rambut peraknya yang diikat tinggi seperti dulu. Dia menangis sampai riasan wajahnya rusak berantakan, sambil mengangguk-angguk cepat dan menyodorkan tangannya ke arahku. "Mau, aku mau." "Lin Yu, kenapa kamu lama sekali sih melamarku?" Aku sampai tidak sabar menunggunya. Sambil tersenyum, aku menyematkan cincin itu ke jarinya, menariknya mendekat, lalu menciumnya di bawah cahaya bulan yang lembut. Perjalanan kami dari masa sekolah hingga akhirnya mengenakan gaun pengantin membutuhkan waktu 15 tahun. Kehidupan pernikahan kami terasa sangat damai dan manis. Suwan tumbuh menjadi seorang jurnalis yang hebat. Dia tetap energik, masih sedikit suka membuat masalah, dan tetap mempertahankan rambut perak panjangnya yang menjadi ciri khasnya. Akhirnya, kami dikaruniai seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Putra kami, Linmu, berkepribadian tenang dan dewasa mirip denganku. Sementara putri kami, Linwan, mewarisi keceriaan ibunya serta rambut peraknya yang begitu mencolok. Dokter menjelaskan bahwa itu hanyalah gen resesif yang sama sekali tidak membahayakan kesehatannya. Malah hal itu membuatnya menjadi anak paling keren di taman kanak-kanak. Suatu sore di akhir pekan yang tenang, sinar matahari keemasan menerpa karpet ruang tamu kami. Suwan sedang berbaring, membantu putri kami merakit mainan Lego. Rambut peraknya diikat cepol longgar, dengan beberapa helai rambut membingkai lehernya yang indah. Putra kami duduk membaca buku di dekat mereka. Sesekali mendongak sambil menghela napas untuk membantu adiknya mencari balok Lego yang hilang. Sambil duduk di kursi santai, pandanganku tertuju pada mereka dan bertahan di sana dengan penuh rasa hangat. "Lin Yu, bantu kami. Kastel ini susah sekali dirakit," seru Suwan. Matanya menyipit saat tersenyum. Persis seperti senyumnya yang cerah di hari pertama kami bertemu dulu. "Aku datang," kataku sambil meletakkan buku yang sedang kubaca. Di dalam kehangatan sinar senja itu, aku memeluknya erat dari belakang. Rambutnya menyapu wajahku, menyebarkan aroma teh oolong persik putih yang segar.
Ada apa? Tiba-tiba jadi manja begini? Gudanya, sambil menepuk pelan tanganku. Tidak ada apa-apa, jawabku, lalu mengacup puncak kepalanya dengan sayang. Aku cuma sedang berpikir betapa indahnya semua ini. Tubuhnya bersandar rileks di dadaku, sambil menautkan jemarinya ke jemariku erat-erat. Iya, aku juga berpikiran sama, bisiknya lirih. Menatap langit yang mulai menggelap di luar sana. Aku teringat sosok gadis kecil yang menggigil kedinginan bertahun-tahun yang lalu. Gadis remaja pemberani yang menyatakan cintanya di tepi pantai. Dan sosok pengantin wanita yang menangis haru di hari pernikahan kami. Waktu memang telah merenggut begitu banyak hal, tapi waktu juga yang memberikan dirinya untukku. Rambutnya kini sudah seputih salju. Hal itu seringkali memberiku ilusi indah, bahwa selama aku menggenggam tangannya, kami seolah-olah sudah menua bersama.